Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 3. Saya Gita Permatasari. Di sini saya selaku coach dan ada Bapak Muhammad Nurman itu sebagai coaching-nya, seperti itu. Mungkin untuk percakapan bisa dimulai sekarang ya, Bu ya. Baik. Ya, selamat siang Pak Nurman. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat siang Bu Gita. Alhamdulillah saya hari ini baik-baik saja dan sehat. Kemudian semangat. Tapi sebelumnya saya mau meminta maaf ini kepada Bu Gita karena sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Pak. Kebetulan hari ini tidak ada jam mengajar, jadi kita bisa sedikit berbincang nih Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa diceritakan? Iya betul Bu Gita. Saya sebenarnya ingin cerita ini sejak lama karena memang saya membutuhkan solusi untuk masalah yang saya temui. Begini Bu, seperti yang Ibu ketahui bahwa eh, akhir-akhir ini mungkin saya sedang mencari solusi terhadap masalah yang saya temukan, terutama dalam pembelajaran. Saya menemukan beberapa masalah, di antaranya itu adalah anak-anak itu merasa bahwa mempelajari bahasa Arab itu sangat sulit. Kemudian tingkat partisipasi mereka juga rendah. Kemudian keaktifan mereka dalam mempelajari bahasa Arab juga sangat rendah. Seperti itu Bu Gita. Oh, jadi fokus permasalahan itu di kesulitan siswa ya Pak ya, di mana si siswanya sulit memahami pelajaran bahasa Arab khususnya ya Pak ya. Kemudian tingkat partisipasinya yang rendah. Betul. Dari perbincangan kita ini Pak, sebenarnya apa yang Bapak inginkan atau Bapak harapkan? Sebetulnya saya ingin mendapatkan solusi agar bisa memecahkan permasalahan ini. Dan saya pun ingin sharing dengan Bu Gita gitu ya terkait dengan pembelajaran ini, yang saya tahu mungkin Bu Gita kan lebih kompeten di bidang kurikulum, sehingga mungkin saya merasa bahwa Bu Gita orang yang tepat nih untuk dijadikan sebagai mencari solusi begitu. Oke, sebenarnya kita sama-sama ya Pak ya mencarikan solusi bersama. Sebelumnya saya mau bertanya nih Pak, hal-hal apa saja sih Pak yang Bapak sudah lakukan untuk membantu siswa supaya berperan aktif di kelas, supaya bisa dengan mudah memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, seperti itu. Iya, baik. Beberapa hal yang telah saya lakukan, pertama yaitu saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi diri saya di bidang metode pembelajaran dan model pembelajaran yang interaktif dan menarik gitu. Nah, kemudian yang kedua juga saya sudah mulai untuk mempelajari pembelajaran diferensiasi, di mana saya memahami bahwa sebagai seorang guru kita harus mengakomodir kebutuhan belajar murid. Kemudian selanjutnya selain itu juga saya sudah mempelajari terkait dengan pembelajaran sosial emosional, di mana mungkin saya bisa membantu peserta didik untuk dapat kenali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga nanti ketika mempelajari pelajaran bahasa Arab itu mereka dapat mendapatkan beberapa insight atau ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi mereka. Wah, ternyata cukup banyak ya Pak ya. Di sini Bapak sudah melakukan banyak hal mengenai pengembangan kompetensi atau pengembangan diri selama ini ya Pak ya. Kalau begitu menurut Bapak sebenarnya apa sih yang belum optimal dilakukan dalam membantu murid-murid Bapak ini? Mungkin karena saya keterbatasan di pengetahuan saya ya terkait dengan model atau metode pembelajaran yang interaktif, berpusat pada siswa dan menarik gitu. Nah, sehingga
ke depannya saya ingin lebih mengembangkan hal itu gitu, supaya peserta didik juga merasa bahwa, oh ternyata bahasa Arab itu menyenangkan ya, kemudian, oh ternyata bahasa Arab itu tidak sesulit apa yang saya bayangkan, seperti itu Bu Gita. Ya, jadi mengubah paradigma atau perspektif anak ya tentang terhadap pembelajaran bahasa Arab seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Bu Gita. Ya Pak, dari beberapa hal tadi itu yang Bapak sampaikan, kira-kira yang bisa dilakukan Bapak itu yang paling bisa dilakukan oleh Bapak itu yang mana Pak? Mungkin pertama saya akan melakukan diskusi ya dengan kelompok belajar, dengan kombel yang ada di sekolah saya, terutama dengan MGMP, keterkaitan dengan model atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian juga menyusun rencana pembelajaran yang menarik. Kemudian di dalamnya terdapat juga konten-konten yang berdiferensiasi, kemudian produk yang berdiferensiasi, sehingga nanti peserta didik itu akan dengan sendirinya meningkatkan minat belajar peserta didik itu sendiri di kelasnya masing-masing. Apakah ada skala prioritas Pak yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu, yang mana dulu, seperti itu? Kalau menurut saya skala prioritasnya itu yang pertama mungkin saya akan menerapkan terlebih dahulu pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian juga nanti di dalamnya itu saya akan menyelipkan motivasi-motivasi yang dapat menggugah peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, setelah itu mungkin baru kepada pengembangan metode dan model pembelajaran. Karena menurut saya mungkin ya Bu, ketika kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian metodenya juga tepat, dengan sendirinya nanti peserta didik akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dengan begitu minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab juga akan meningkat. Seperti itu Bu Gita. Wah, ternyata luar biasa ya Pak ya, apa yang Bapak rencanakan ini semuanya sangat punya kolerasinya seperti itu ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak Bapak dapat menindaklanjuti masalah siswa tadi? Mulai kapan gitu Bapak akan melakukan pembelajarannya dan lain sebagainya? Pada dasarnya saya akan melakukan hal itu sesegera mungkin ya begitu ya, karena kita juga tidak ingin berlama-lama, berlarut-larut dalam masalah ini. Dengan coaching ini saya merasa bahwa wah ternyata pikiran saya mulai terbuka, kemudian juga saya mulai menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, semoga apa yang menjadi kendala Bapak di kelas, kendala pembelajaran bahasa Arab khususnya ya Pak ya, bisa Ya. segera diatasi dengan perbincangan kita hari ini, seperti itu Pak. Iya. Mungkin apa yang menjadi perasaan Bapak sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini? Jujur ya Bu ya, sebelumnya saya merasa bingung begitu ya, karena memang tidak ada gambaran dan inspirasi sama sekali. Tetapi sekarang saya jadi punya gambaran nih, saya punya gambaran, kemudian juga saya punya inspirasi ke depannya apa yang akan saya lakukan untuk memecahkan masalah tersebut, terutama terkait dengan pembelajaran di kelas. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan, kemudian bertukar pikiran dengan saya, sehingga mungkin ke depannya saya akan lebih meningkatkan lagi kompetensi yang saya miliki. Ya, sama-sama Pak Nurman, saya juga sangat senang bisa membantu Pak Nurman walaupun ya tidak banyak ya Pak ya. Dan sukses selalu untuk Pak Nurman. Semoga Pak Nurman menjadi sosok guru yang kehadirannya tuh diharapkan oleh murid-murid Bapak di kelas. Ya, Seperti itu Pak. ya, amin. Terima kasih Bu Gita atas support dan dukungannya. Saya pun mungkin berkaca dari Ibu karena Ibu juga sangat dirindukan oleh peserta didik di kelasnya. Terima kasih Ibu sekali lagi atas support dan bantuannya.
Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Hmm. Ya, perkenalkan Pak Fasil, kami kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coach, kemudian rekan saya Bugita sebagai coachee. Mungkin untuk praktek coaching ini akan segera dimulai. Silakan, Bugita. Ya, Baik ya. selamat ya. Selamat pagi, Bugita. Ya, Bagaimana pagi Pak kabarnya hari ini? Nurman. Alhamdulillah baik. Pak, mohon maaf Pak, saya mengganggunya Bapak, mengganggu waktunya Bapak. Oh, sama sekali tidak mengganggu Ibu Gita. Tadi Bu Gita mencari saya ya ke ruangan. Katanya ada hal Oh, yang ingin disampaikan Bu Gita kepada saya. Apa benar begitu? iya Pak, tadi saya cari ke ruangan Bapak, tapi tampaknya Bapak nggak ada di tempat. Saya ingin sedikit berbincang dengan Bapak, kalau misalnya Bapak ada waktu sekarang. Sangat boleh. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Bu Gita? Begini ya Pak, seperti yang Bapak ketahui, di tahun ini saya mendapat amanah untuk menjadi wali kelas di fase F8. Nah, kebetulan ada salah satu murid saya di kelas yang memang sering tidak masuk sekolah Pak. Setiap harinya alasannya berbeda-beda. Kadang beralasan bangunnya kesiangan, kemudian karena kesiangan jadi tidak berangkat sekolah, atau tidak ada yang membangunkan, atau misalkan kemarin-kemarin karena hujan sudah di jalan, tapi karena seragamnya basah dan kembali lagi ke rumah, seperti itu. Atau misalkan si siswanya, bilang kalau, salah melihat jadwal antara sesi 1 dan sesi 2, seperti itu, Pak. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini adalah murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Nah, iya betul begitu, Pak. Oke, dari perbincangan kita hari ini apa yang ingin Bu Gita inginkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi nih Pak, agar saya bisa membantu murid saya tadi, namanya Agus. Saya ingin membantu anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, supaya lebih rajin lagi ke sekolahnya. Begitu Pak. Oh, oke. Apakah Bu Gita sudah pernah melakukan sesuatu untuk membantu Agus? Saya sudah sering kali menasihati Agus sih Pak, dan sepengetahuan saya, Agus ini tinggal bersama ayahnya, dan sudah lama tidak tinggal bersama ibunya karena kebetulan memang, ayahnya dan ibunya sudah berpisah Pak, seperti itu. Dan ayahnya juga setiap harinya harus bekerja dari pagi hingga sore, seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya. Kasihan sekali Agus ya, karena memang orang tuanya mungkin sudah berpisah sejak lama ya. Kira-kira apa yang menurut Bu Gita belum optimal dilakukan dalam membantu Agus? Saya rasa, saya kurang komunikasi dengan orang tua Agus ya, Pak, ya. Di sini jadi Agus ini kurang dukungan begitu dari orang tuanya, dan selain itu mungkin, saya kurang memperhatikan kondisi emosionalnya Agus juga, seperti itu, Pak. Begitu ya. Kalau menurut pengalaman Bu Gita sendiri,
anak-anak itu senangnya diperlakukan bagaimana sih Bu agar bisa lebih semangat sekolah? Eee, Sepertinya Pak, saya harus memberikan ruang ya untuk anak untuk bisa bercerita apa yang menjadi keluh kesah mereka. Jadi dengan begitu saya bisa membantu mereka juga untuk mencarikan solusinya. Seperti itu, Pak. Oh, luar biasa ya, bagus sekali. Kira-kira dari beberapa hal yang tadi Bu Gita sampaikan, yang bisa Bu Gita lakukan itu yang mana? Sepertinya yang pertama, saya akan melakukan konseling individu, Pak, dengan Agus. Saya akan mencoba mendekati Agus, kemudian ngobrol dari hati ke hati dengan Agus. Saya juga akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya alasan yang sebetulnya itu kenapa Agus selalu bolos sekolah itu apa sih, sehingga kita bisa sama-sama menemukan solusinya. Nah, selain itu juga, saya akan mengatur waktu nih, Pak, untuk bertemu dengan orang tuanya Agus, untuk membahas masalah kehadiran putranya. Saya akan mencoba memberikan informasi, tentang frekuensi ketidakhadiran Agus dan dampaknya terhadap perkembangan akademis, selama di sekolah. Seperti itu, Pak. Saya juga akan menanyakan tentang kemungkinan alasan kebolosan Agus itu seperti apa. Kalau misalkan takutnya, ada masalah di rumah atau misalkan tekanan sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin dengan informasi yang nantinya akan saya dapatkan dari orang tuanya Agus, saya juga bisa mencari, solusi dan tindak lanjut jikalau nanti ke depannya Agus masih bolos sekolah, seperti itu, Pak. Seperti itu ya Bu Gita. Yang mana Iya, ya yang mungkin Bu Gita bisa lakukan dalam waktu dekat ini? sepertinya saya bisa ngobrol terlebih dahulu, Pak, dengan Agus di jam istirahat. Saya coba bincang-bincang dengan Agus, dan saya harapkan Agus juga bisa mengerti bagaimana pentingnya kehadiran di sekolahan untuk menunjang, nilai akademik di sekolah, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira kapan nih Bu Gita bisa menindaklanjuti masalah ini? Eee, saya akan coba berbicara dengan Agus nanti setelah istirahat, Pak. Sekalian nanti saya meminta Agus untuk, eee, apa ya, memberitahu ayahnya untuk, bisa datang ke sekolahan terkait masalah ini, seperti itu. Ya, betul sekali Bu Gita ya. Supaya masalah bisa segera terselesaikan, eh, memang Bu Gita harus melakukan hal itu sesegera mungkin supaya permasalahan itu tidak berlarut-larut. Kira-kira apa yang Bu Gita dapatkan dari obrolan kita hari ini nih? Wah, alhamdulillah Pak, hari ini ternyata, saya mendapatkan, apa ya, saya sudah tidak bingung lagi, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya menyikapi, siswa yang memang, sering tidak hadir sekolah, seperti itu Pak. Jadi, ini saya juga sudah, apa ya, punya tindak lanjut selanjutnya apa yang akan saya lakukan, seperti itu Pak, dari perbincangan kita. Dan terima kasih banyak ya Pak ya untuk sharing-nya hari ini, insya Allah sesegera mungkin saya akan coba, eee mengajak ngobrol Agus nanti. Ya, sama-sama Bu Gita. Kita akan membicarakan masalah ini lagi ya. Setelah nanti Bu Gita ngobrol dengan Agus. Semoga Ibu sehat selalu. Ya, sama-sama Pak, semoga Bapak juga sehat. Terima Amin. kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu.